Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Maaf bu, ini lagi ngantuk. Maaf guys, baru bangun. Nah, ini salah satu tugas TS yang dimana kita akan membahas vertebrata air. Nah, pertama-tama, apakah itu vertebrata air? Vertebrata air adalah hewan air yang tidak bertulang belakang. Vertebrata berasal tanggapan umum bahwa yang menganggap nenek moyang hewan berasal dari laut. Semua hewan kayaknya berasal dari laut dulu nenek moyangnya. Mulai hidup di era Arkeozoikum atau 2000 juta tahun yang lalu. Fosil vertebrata mulai muncul pada zaman Paleozoikum pada 550 juta tahun yang lalu. Film vertebrata banyak ditemukan di daerah laut, terutama di air asin, dan sedikit yang ditemukan di perairan darat kayak sungai, danau, dan lain-lain, itu sedikit. Berdasarkan siklus hidupnya atau perbedaan dari vertebrata air dan laut adalah ini yang paling mendasar ada 10, yaitu alat egresi, telur, larva, perbedaan filogenik, ukuran, warna, alat khusus untuk mengatasi lingkungan buruk, neutron, bioluminescensi, itulah sih, ini bahasa ilmiahnya agak susah, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, jadi ada beberapa perbedaan antara vertebrata laut sama vertebrata air. Untuk selanjutnya kita ngebahas sistematika, taksonomi, dan filogeninya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan, saya Alfianto Fajar Ramadan dari Prodi Ilmu Perikanan semester 1 dengan NIM 4224 1220. Nah, itu tadi sedikit pengertian tentang vertebrata air. Nah, kita lanjut. Di bumi terdapat dari 1 juta spesies hewan yang telah teridentifikasi, tentunya memiliki perbedaan dan persamaan dari segi filogeni atau gennya. Setiap hewan dan tumbuhan yang mempunyai nama ilmiah yang berbeda didasarkan dari sifat dari makhluk hidup. Nah, ini sambil baca soalnya semalam ngerangkum sampai pagi. Nah, taksonomi berasal dari kata taksis, yaitu susunan, dan nomos adalah hukum atau aturan. Yang bisa dikatakan taksonomi adalah hukuman atau aturan yang memisah-misahkan berbagai hewan ke dalam kelompok besar ataupun kecil secara ilmiah atau sistematika yang mencakup klasifikasi atau nomenklatur. Nah, bisa disimpulkan di sini taksonomi adalah pembagian dari hewan-hewan tersebut, mau itu vertebrata atau hewan-hewan yang lain. Klasifikasinya adalah penyusunan jenis-jenis hewan menjadi kelompok besar atau kecil dalam suatu aturan. Nomenklatur adalah ilmu tata cara pemberian nama jenis hewan atau kelompok hewan yang disusun dalam klasifikasi. Nah, di sini ada beberapa contoh penamaan. Di kelompok ada kingdom, itu yang paling tinggi tatanya. Ini tingkatannya dari yang tinggi ke bawah. Ada kingdom atau dunia, ada phylum atau divisi, ada kelas, ada ordo,
ada suku atau family, ada marga atau genus, ada jenis atau spesies. Pembagian makhluk hidup di bumi dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar, yaitu 1. Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Plantae, Kingdom Fungi, dan Kingdom Animalia atau Kingdom Metazoa. Ini untuk penyebutan bahasa ilmiahnya mungkin kurang lancar, karena ya begitulah namanya mulut. Kingdom Protista biasanya unisuler atau berkelodi, reproduksinya seksual dan aseksual. Contohnya protozoa, ganggang hijau, ganggang merah, ganggang coklat, dan diatom. Kingdom Animalia multiseluler, reproduksinya umumnya seksual, semua jenis termasuk metazoa kecuali protozoa. Kingdom Animalia berdasarkan jumlah sel penyusun tubuh. A. Ada branch Parazoa, filum Porifera. Branch Mesozoa, filum Mesozoa, sama branch Eumetazoa. Branch Eumetazoa atau lapisan lembaga pada perkembangan zigot, terdiri dari 31 filum dan 2 kelompok. Nah, di sini nggak akan nyebut filumnya karena terlalu banyak, waktunya terlalu terbatas juga, cuma dikasih waktu 10 menit. Kalau mau membahas secara detail ini banyak banget. Nah, di sini ada yang pertama, ada grade divisi radiata. Ciri-cirinya simetris radial, tidak mempunyai sistem organ sejati. Tubuh terdiri dari 2 lapisan, lipoplastik, ektodermis, dan endodermis. Yang kedua, grade divisi bilateria. Ciri-cirinya simetri bilateral, sistem organ, dan umumnya mempunyai rongga tubuh di antara dinding tubuh dan rongga dalam. Sistem pencernaan biasanya lengkap dengan anus, mempunyai mesodermis berdasarkan perkembangan embrio atau blastoponis. Nah, di grade bilateria dibagi 2, ada prostostomia sama deuterostomia. Yang pertama, prostostomia mulut berasal dari blastopor, pembelahan spiral, dan determining. Berdasarkan rongga tubuh dibagi 3, ada azoelomata, tidak mempunyai rongga tubuh, rongga di antara dinding tubuh dan organ dalam berisi parenklim. Itulah ya, gak paham. Rongga tubuh berasal dari yang kedua ada pseudocelomanata. Rongga tubuh berasal dari blastosel, dinding tubuh, dan rongga tidak dilapisi, peritoneum, dan punya anus. Nah, yang ketiga Eoselomonata, rongga tubuh sejati dan dilapisi peritoneum. Yang B ada deuterostomia. Mulut terletak jauh dari blospor, mulut tidak terbentuk dari blospor mulutnya. Mesodermis terbentuk dari archenteron. Wah, tinggal sedikit ini waktunya, nggak apa-apa wis. Lebih sedikit nggak apa-apa. Nah, kita lanjut ke filum protozoa. Pengertian dari protozoa adalah organisme uniseluler dari kingdom Protista yang jumlahnya sekitar 64.000 spesies. Mereka adalah vertebrata mikroskopis yang hidup di air, baik di air tawar maupun di air laut, dan dapat berkembang biak secara
seksual dan aseksual. Cara makan heterotropik, autotrofik, atau amfitrof atau keduanya. Awal mula kemunculan saat bumi umur 4,6 miliaran tahun. Sel prokariotik pada tahun 3,5. Terus 1,5 miliar tahun yang lalu sel eukariotik protozoa, dan di tahun 1675 Leeuwenhoek memberi istilah animal souls. Ciri-ciri utama protozoa adalah uniseluler, sebagian besar adalah organisme tunggal, beberapa berkoloni tanpa dinding sel. Ini menggunakan fleksibilitas geraknya. Cara bergerak, protozoa bergerak menggunakan kaki semu, pseudopodia, bulu getar silia, atau bulu cambuk flagella. Sistem pernapasan atau respirasi melalui difusi dan perbedaan tekanan gas di luar dan di dalam sel. Reproduksi dapat berkembang biak secara seksual menggunakan gamet jantan dan betina, dan aseksual pembelahan biner atau pertunasan eksternal atau internal. Klasifikasi berdasarkan gerak. Sarkodonia menggunakan kaki semu untuk bergerak, pseudopodia contohnya seperti amoeba. Ciliopora memiliki bulu getar atau silia, contohnya paramecium. Zoomestigma menggunakan bulu cambuk atau flagella, misalnya Dinoflagellata. Kurang dikit. Sporozoa tidak memiliki alat gerak, banyak diantaranya adalah spora dan parasit, contoh Plasmodium atau malaria. Protozoa memainkan peran penting dalam rantai makanan di ekosistem air dan memiliki beragam adaptasi untuk bertahan hidup dalam berbagai lingkungan. Itu filum dari protozoa. Kita lanjut ke porifera. Porifera dikenal sebagai spons, adalah hewan bersel banyak yang paling primitif dan sederhana. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau porifera ini nenek moyang yang sangat nenek moyang, jadi udah lama banget. Dengan tubuh yang berpori-pori, terdapat sekitar 10.000 spesies, sebagian hidupnya di air laut dan beberapa di air tawar. Ciri-ciri tubuh berbentuk tubuh beragam, ada yang tidak beraturan, simetris, radial, dan terbagi dari 3 tipe, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Memiliki 3 sel utama, yaitu pinasosite atau lapisan luar, mesol atau lapisan tengah yang mirip gelatin. Ini bahasa ilmiahnya susah ini, bah. Angel. Zoonocyte atau lapisan rongga. Proses filogeni pencernaannya intraseluler. Nah, intraseluler itu air yang masuk membawa makanan dan oksigen, sementara sisa metabolismenya dikeluarkan melalui oskulum. Partikel makanan yang ditangkap oleh zoonocyte dan dibawa oleh amobasite yang menyimpan makanan dalam archaeocyte. Susah ini, Bu, sumpah. Reproduksi ada aseksual dan seksual. Yang aseksual berkembang biak melalui buding atau gemul. Yang seksual bersifat hermaprodit atau dioecious.
menghasilkan larva seperti Amphiblastula. Klasifikasi utamanya ada Salcerea dinding tubuh tipis, contohnya seperti Leucosolenia, Hexactinellidia, spekul silikat hexason seperti Euleptella. Nah, susah kan? Jadi jangan ngambil B kanan, susah. Enggak, tapi ini baru awal. Kedepannya bakal seru dan menyenangkan. Lanjut, yang ketiga ada Demospongiae, dinding tubuh tebal, contohnya seperti Spongia officinalis, Sclerospongiae, rangka CaCO3 biasanya disebut spons karang. Nah, itu tadi dari filum Porifera. Nah, kita lanjut ke filum Cnidaria atau Coelenterata. Itulah pokoknya. Cnidaria berasal dari Yunani. Cnide adalah sengat. Cnidaria atau Coelenterata memiliki 9,500.000 spesies. Umumnya dia hidup di laut. Tubuhnya simetris, radial atau biradial, dan memiliki rongga geostrosvaskuler dengan satu mulut sebagian tempat masuk dan keluar. Struktur tubuhnya Cnidaria terdiri dari dua bentuk utama, yaitu polip. Yang pertama ada polip menempel di substrat. Tubuhnya silindris dengan mulut di atas dikelilingi tentakel. Yang kedua ada medusa, bentuk seperti lonceng atau payung yang berenang bebas. Lapisan tubuh terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis lapisan luar, mesoglea lapisan tengah seperti gelatin, dan ketiga gastrodermis lapisan dalam untuk pencernaan. Sel khusus Cnidocite, sel dengan nematostita yang berfungsi untuk perlindungan dan menangkap mangsa. Sel otot dan syaraf memungkinkan Cnidaria bergerak dan merespon lingkungan. Reproduksi ada aseksual dan seksual. Yang aseksual melalui tunas pada polip. Nah, sedangkan yang seksual terjadi pada medusa, membentuk larva planula yang berkembang menjadi polip baru. Klasifikasi utama ada 4, yaitu hydrozoa, polip soliter atau berkoloni, misalnya Hydra. Scyphozoa, umumnya medusa seperti ubur-ubur Aurelia. Cubozoa, medusa berbentuk kubus dengan racun yang kuat, contohnya seperti Chironex fleckeri. Anozoa hanya bentuk polip, termasuk anemon dan karang. Nah, itu tadi beberapa materi yang sudah dijelaskan sama Bu Mega. Itu yang Alfian rangkum. Sebelumnya mohon maaf kalau ini melampaui batas yang telah ditentukan, batasnya 10 menit, ini sampai 20 menit lebih. Yaitu yang Alfian paham, ada beberapa yang mungkin gak tak tulis, gak tak rangkum karena masih belum paham. Dan mohon maaf juga jika bahasa ilmiah dan penyebutannya kurang benar. Alfian masih belum lancar untuk penyebutannya. Udah segitu dulu dari Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.